Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. A few moments later. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know. 7.1. Apa saja komponen utamanya jaringan telekomunikasi dan teknologi jaringan utama? Nah, jaringan telekomunikasi dan teknologi jaringan utama sangat penting bagi bisnis untuk berkomunikasi secara cepat dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Sebelum tahun 1990, bisnis menggunakan sistem pos atau telepon. Namun, sekarang menggunakan komputer, email, pesan teks, internet, telepon, seluler, dan jaringan nirkabel. Tren jaringan dan komunikasi perusahaan. Di masa lalu, bisnis menggunakan jaringan telepon dan komputer untuk komunikasi suara dan lalu lintas data. Namun, karena deregulasi dan inovasi teknologi, jaringan-jaringan ini kini digabungkan menjadi satu jaringan digital dengan menggunakan standar berbasis internet bersama. Jaringan komunikasi suara dan data menjadi lebih kuat, portable, dan lebih murah. Saat ini, komunikasi suara dan data terutama dilakukan melalui platform nirkabel broadband dengan hampir 3,5 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer menghubungkan komputer untuk beberapa karyawan di kantor yang sama. Ini terdiri dari komputer klien dan komputer server khusus, antarmuka jaringan, media, koneksi, perangkat lunak, sistem operasi jaringan, dan hub atau switch. Network Operating System atau NOS mengelola komunikasi dan mengordinasikan sumber daya jaringan. Server menjalankan fungsi jaringan untuk komputer klien seperti tampilan web dan penyimpanan data. Sebagian besar jaringan memiliki switch atau hub sebagai titik koneksi dengan switch yang memiliki lebih banyak kecerdasan dan kemampuan penyaringan. Untuk berkomunikasi dengan jaringan yang lain seperti internet dan diperlukan adanya router. Komponen jaringan komputer sederhana. Yang diilustrasikan di sini adalah jaringan komputer sederhana yang terdiri dari komputer-komputer, sistem operasi jaringan NOS yang berada pada komputer, dedicated server, kabel atau wiring yang menghubungkan perangkat, switch, dan router. Software Defined Networking atau SDN adalah pendekatan jaringan di mana fungsi kontrol dikelola oleh program pusat pada server komoditas, memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola beban lalu lintas dengan lebih efisien, terutama di lingkungan komputasi awan yang ada banyak perangkat keras. Jaringan di perusahaan besar. Perusahaan besar dengan banyak lokasi dan ribuan karyawan dapat mengintegrasikan jaringan kecil mereka ke dalam infrastruktur jaringan seluruh perusahaan. Infrastruktur ini terdiri dari sejumlah jaringan area lokal yang terhubung dengan jaringan area lokal lainnya dan jaringan perusahaan di seluruh perusahaan. Server yang kuat mendukung situs web perusahaan, internet, dan eksternet, serta sistem back-end. Apa saja jenis-jenis jaringan? Sinyal digital versus analog. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan, sinyal analog atau sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi audio. Perangkat analog yang paling umum adalah telepon handset, speaker di komputer Anda, dan earphone iPhone Anda. Semuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang dapat didengar telinga Anda. Fungsi modem. Modem adalah suatu perangkat yang menerjemahkan sinyal digital menjadi bentuk analog dan sebaliknya, sehingga komputer dapat mengirimkan data melalui jaringan analog seperti jaringan telepon dan kabel. Jenis jaringan. Jaringan area lokal. Jaringan area lokal atau LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam jarak setengah mil atau 500 radius meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer satu gedung, atau semua komputer di beberapa gedung dalam jarak dekat. Jaringan metropolitan dan area luas. Jaringan area luas atau LAN menjangkau wilayah, negara bagian, benua, atau seluruh dunia dengan jarak geografis yang luas. Tempat yang paling universal dan kuat adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan lokal seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi, atau melalui jalur sewaan atau satelit. Jaringan area metropolitan atau MAN adalah jaringan yang mencakup wilayah metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utama.
Media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik termasuk kawat pipe, bengkok, kabel koaksial, kabel serat optik, dan media transmisi nirkabel. Bandwidth kecepatan transmisi. Jumlah total informasi digital yang dapat ditransmisikan melalui media telekomunikasi apapun diukur dalam bit per detik atau BPS. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mengirim satu atau beberapa bit. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media tersebut diukur dalam hertz. 1 hertz sama dengan 1 siklus media. Materi selanjutnya mengenai bagaimana cara kerja internet dan teknologi internet dan bagaimana cara komunikasinya dalam bisnis elektronik. Apa itu internet? Internet merupakan implementasi komputer klien atau server yang menghubungkan jutaan jaringan individual di seluruh dunia. Dalam internet, kita harus mengamati mulai dari sistem domain, tata kelola, dan internet di masa depan. Seperti IPv6 yang menggantikan alamat IP lama dengan menggunakan 128 bit yang lebih dari cukup. Selanjutnya, ada beberapa layanan internet seperti layanan suara menggunakan IP, komunikasi terpadu, dan jaringan pribadi virtual atau VPN. Teknologi Voice over IP menyampaikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan packet switching sehingga menghindari biaya yang dikenakan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Jaringan pribadi virtual adalah jaringan pribadi yang aman, terenkripsi, dan pekerjaan yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk dimanfaatkan ekonominya dan fasilitas pengolahan jaringan besar, seperti internet. Selanjutnya ada web. Web adalah sistem informasi global yang terdiri dari halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mencari, berkomunikasi, dan berbagi informasi online. Oke, materi selanjutnya adalah teknologi dan standar utama untuk jaringan nirkabel, komunikasi, dan akses internet. Yang pertama ada sistem seluler. Di Eropa dan sebagian besar negara lain di luar Amerika Serikat, standarnya adalah Global System for Mobile Communication atau GSM. Sedangkan standar pesaing USA adalah Hot Division Multiply Access atau CDMA. CDMA adalah lebih efisien daripada GSM. Saat ini, operasi nirkabel menawarkan jaringan 3G, 4G, dan 5G. Yang kedua, jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Untuk yang pertama ada Bluetooth, adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk membuat jaringan area pribadi kecil. Dapat menghubungkan hingga 8 perangkat dalam area 10 meter menggunakan komunikasi berbasis radio berdaya rendah, dan Bluetooth cocok untuk jaringan pribadi. B, Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Wi-Fi berupa kumpulan standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel juga. Berikut kumpulan standarnya, ada standar 802.11b, 802.11g, dan 802.11n, dan standar 802.11ac. Hotspot adalah lokasi dengan satu atau lebih titik akses yang menyediakan akses internet nirkabel dan sering berada di tempat umum. Bagian C, WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access adalah istilah populer untuk standar IEEE 802.16. Ia memiliki jaringan akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisi 30-40 Mbps. Antena WiMAX cukup kuat untuk memancar koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah dan bisnis yang jauhnya bermil-mil. Oke, materi ketiga, jaringan sensorik RFID dan nirkabel. A. Identifikasi frekuensi radio atau RFID dan Near Field Komunikasi atau NFC.
RIVD adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic card ATM. NFC adalah standar konektivitas nirkabel jangka pendek yang menggunakan medan radio elektromagnetik untuk memungkinkan dua perangkat yang compatible bertukar data ketika berada dalam jangka beberapa sentimeter satu sama lain. Contohnya, NFC digunakan dalam layanan pembayaran nirkabel. Jaringan sensorik nirkabel. Jaringan sensorik nirkabel atau WSN adalah jaringan perangkat nirkabel yang saling terhubung yang tertanam di lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran banyak titik dalam ruang yang luas. Jaringan sensorik nirkabel bermanfaat untuk kegunaan seperti memantau perubahan lingkungan, memantau lalu lintas, melindungi properti, dan mengoperasikan dan mengelola mesin dan kendaraan secara efisien, dan masih banyak lagi. Jadi materi selanjutnya adalah peran sistem informasi manajemen dalam membantu karir di masa depan. Jika bicara tentang karir, itu pasti berhubungan dengan pekerjaan, dan pekerjaan itu disediakan oleh perusahaan. Perusahaan tiap harinya pasti akan selalu mengalami perubahan dalam proses atau kegiatan bisnisnya karena dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi. Maka dari itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen. Kenapa harus beradaptasi dengan sistem informasi manajemen? Karena sistem informasi manajemen menjadi perantara antara kegiatan bisnis yang didigitalisasi, sehingga dengan sistem informasi manajemen, perusahaan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang serba teknologi. Namun, kenapa sistem informasi manajemen dapat membantu karir di masa depan? Hal ini disebabkan dengan kehadiran sistem informasi manajemen, perusahaan akan memiliki sebidang pekerjaan baru yang basisnya dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen seperti social media management, digital marketing, dan online advertising, dan masih banyak lagi. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan study case mengenai Google, Apple, and Facebook better for your internet experience. Jadi perbandingan model bisnis dan kompetensi inti dari ketiga perusahaan antara Google, Apple, dan Facebook. Yang pertama dari Google, ada model bisnisnya yaitu search advertising. Google menghasilkan sebagian besar pendapatan dari iklan pencarian. Mereka memungkinkan perusahaan untuk menampilkan iklan mereka di hasil pencarian Google. Lalu ada advertising network. Google memiliki jaringan iklan luas melalui program Google AdSense, di mana pemilik situs web dapat menampilkan iklan Google dan mendapatkan pendapatan dari klik iklan. Lalu ada cloud service. Google Cloud adalah bisnis yang berkembang pesat dan menawarkan layanan infrastruktur, cloud, analitik, dan kecerdasan buatan. Lalu ada hardware. Google juga memiliki lini produk perangkat keras seperti Pixel smartphone dan juga produk lainnya. Lalu kompetensi inti dari Google sendiri yaitu pertama, teknologi pencarian. Google adalah pemimpin dalam teknologi pencarian online dan algoritma mereka sangat canggih. Yang kedua, ada cloud computing. Google Cloud adalah pesaing utama dalam industri cloud computing. Yang ketiga, ada kecerdasan buatan. Google memiliki kompetensi yang kuat dalam pengembangan kecerdasan buatan, terutama dalam pengembangan produk seperti Google Assistant. Yang keempat, ada Android. Google adalah pengembang sistem operasi Android yang digunakan di banyak perangkat seluler di seluruh dunia. Kemudian ada Apple. Apple dari segi model bisnis, yang pertama ada hardware. Apple terutama menghasilkan pendapatan dari penjualan perangkat keras seperti iPhone, iMac, dan juga produk-produk lainnya. Lalu ada software dan layanan. Mereka juga menghasilkan pendapatan dari penjualan perangkat lunak seperti iOS dan macOS, serta layanan seperti Apple Music, iCloud, dan juga App Store. Yang terakhir ada ekosistem tertutup. Apple memiliki ekosistem tertutup yang kuat, di mana pengguna sering terkunci dalam ekosistem Apple dan cenderung membeli produk dan layanan tambahan dari Apple. Lalu kompetensi dari Apple sendiri, desain produk. Apple dikenal dengan desain produknya yang elegan dan antarmuka yang user friendly. Yang kedua, ada integrasi produk. Kemampuan untuk mengintegrasikan produk mereka seperti iPhone, iPad, dan iMac adalah salah satu kekuatan utama Apple.
Yang terakhir, keamanan. Apple sangat menekankan keamanan dan privasi data penggunanya. Lalu yang terakhir ada Facebook. Model bisnis dari Facebook sendiri yaitu periklanan digital. Facebook adalah platform periklanan digital terbesar di dunia dengan pendapatan utama berasal dari iklan yang ditampilkan di platform mereka. Yang kedua adalah layanan sosial dan komunikasi. Facebook juga memiliki WhatsApp, Instagram, dan Messenger yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Yang ketiga, realitas virtual dan augmented atau VR atau AR. Facebook memiliki kompetensi dalam VR dan AR melalui produk Oculus dan proyek-proyek lainnya. Lalu kompetensi inti dari Facebook sendiri, yang pertama, pengiklanan target. Facebook memiliki kemampuan unik dalam memungkinkan pengiklanan untuk menargetkan audiens secara sangat tepat berdasarkan data pengguna. Yang kedua ada jaringan sosial. Facebook adalah pemimpin dari dalam jaringan sosial dengan kemampuan untuk mempertahankan banyak pengguna aktif di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada teknologi VR atau AR. Melalui Oculus, Facebook memiliki kompetensi di bidang teknologi realitas virtual dan augmented. Yang keempat ada inovasi layanan. Facebook terus menciptakan dan mengintegrasikan layanan baru ke dalam platform mereka. Berikut penjelasan perusahaan dan model bisnis mana yang menurut Anda paling mungkin mendominasi internet dan mengapa. Jadi menurut saya Google. Google memiliki keunggulan dalam mesin pencari dan iklan online. Mereka juga memiliki Google Cloud yang merupakan pemain besar dalam komputasi awan. Keberhasilan Google dalam mengembangkan teknologi kecerdasan atau AI, Artificial Intelligence, dan investasi dalam proyek-proyek seperti Waymo, otomotif otonom, dan Google Fiber, infrastruktur internet, juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dominasi di masa depan. Namun, Google masih bergantung pada iklan online sebagai sumber pendapatan utama, yang berarti fluktuasi dalam pasar iklan online dapat mempengaruhi posisinya. Perilaku vandalisme penyedia jaringan telekomunikasi. Studi kasus PT Telkom akses area Bekasi oleh karyawan unit 9 Finance URC. Saat ini perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat menuntut perusahaan telekomunikasi di Indonesia dapat bersaing dengan kompetitor lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen. Saat ini, banyak provider layanan telekomunikasi banyak yang bermunculan sehingga persaingan semakin menguat dan kompetitif. Karena setiap perusahaan berupaya membangun kekuatan masing-masing, bahkan persaingan tersebut membuat organisasi perusahaan secara totalitas harus profesional dalam mengelola perusahaan dengan terus meningkatkan kekuatan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan bentuk perilaku vandalisme karyawan PT Telkom Access Unit Maintenance URC. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivisme. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah adanya faktor dan bentuk perilaku vandalisme karyawan PT Telkom Access Unit Maintenance URC area Bekasi. Faktor perilaku vandalisme berawal dari adanya aktivitas komunikasi efektif dalam grup WhatsApp muncul perintah untuk melakukan vandalisme. Faktor dan bentuk vandalisme karyawan PT Telkom Access Unit Maintenance area Bekasi dalam melakukan vandalisme adalah faktor personal dan faktor situasional. Sedangkan bentuk perilaku vandalisme berupa taktikal, indikat, dan malicious vandalisme. Audio Jungle.